jenis seni tari. Kemudian kebetulan saya juga dari keluarga yang berlatar belakang seniman. Ya, saya sendiri merupakan cucu dari seorang seniman ya, Kabupaten Manggarai, Billy Kusmanti. Kemudian dalam keluarga juga kami memiliki sanggar ya, Sanggar Lamlenggong. Dulu sejak saya kecil saya sangat tertarik dengan seni tari sehingga saya banyak berkecimpung di dunia seni tari dan saya berusaha untuk mendaftarkan diri pada sanggar-sanggar yang ada pada saat saya sekolah. Kemudian sejak kuliah saya juga berkecimpung di dunia seni tari dengan mendaftarkan diri pada beberapa sanggar. Ya, salah satunya adalah sanggar daerah Manggarai di Kota Kupang. Lalu kemudian saya bekerjasama dengan Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan beberapa sanggar lainnya seperti Gandrung Buah Angora untuk melatih diri berekspresi di dunia seni tari. Dan kemudian di situ saya berusaha untuk membuat karya-karya tari sederhana dan juga menjadi pemain musik. Ya, setelah semester akhir saya mulai bergelut di dunia musik tari karena sebelumnya pada semester awal saya memang juga merupakan salah seorang penari di sanggar-sanggar besar di provinsi. Seni tari. Sebenarnya waktu kuliah saya tidak memilih jurusan seni budaya atau seni tari. Memang kepingin, namun dulu saat saya mendaftar di ISI Seni ya Jakarta tidak lulus dan akhirnya kemudian saya berpindah untuk mengambil jurusan sarjana pendidikan ya, khususnya IPS ya, karena memang pada waktu itu kan untuk masuk di jurusan seni kan sangat susah ya. Namun kita tidak tahu ya bahwa memang pada dasarnya saya sendiri memang memiliki salah satu hobi, terutama yang berkaitan dengan hobi seni tari. Soal ilham atau inspirasi sebenarnya setiap saat ya, karena saking tertariknya seni tari, maka untuk menciptakan sebuah karya saya begitu banyak saya harus berusaha untuk mengangkat kembali ya budaya-budaya tradisional daerah Manggarai, khususnya Manggarai Timur. Kemudian saya memiliki keinginan untuk mengetahui ya semua adat istiadat daerah ini yang mungkin banyak orang muda yang belum sama sekali tahu atau mungkin karena belum menggali semua kasanah kebudayaan lokal ya. Padahal keinginan saya adalah saya harus mengetahui kasanah budaya lokal asli yang untuk saya angkat ke dalam seni tari. Itu keinginan saya. Kalau untuk yang namanya inspirasi setiap saat ilham, saya harus terus mencari. Yang namanya kita berkecimpung di tari ya, kita harus selalu menggali semua kebudayaan, terutama dengan estetika, nilai estetika sebuah seni gerakan menjadi sebuah karya tari yang indah dan unik seperti itu. Bertanya tentang karya seni tari. Sebenarnya kalau berbicara tentang karya seni tari ada banyak ya. Tadi kan kita berbicara tentang ilham. Jadi kalau berbicara tentang ilham, mungkin saya sering sekali menciptakan gerakan yang memang harus menuntut saya untuk selalu siap siaga dalam berbagai event, misalnya di Manggarai Timur atau beberapa daerah sampai di tingkat provinsi. Saya harus siap sedia untuk menggabungkan tarian kontemporer, modern, dan tradisional. Namun karya yang mungkin menjadi hak paten saya ada beberapa jenis tari, ada banyak ya, tapi saya contohnya saya pernah membuat tarian Leles Umaduat yang menceritakan tentang kerjasama dalam berladang, berkebun, bertani dalam budaya lokal daerah. Kemudian yang kedua saya juga pernah menciptakan tarian Rojok Lorce, itu artinya keuletan dan keunikan misalnya wanita di Manggarai ini atau adat kita untuk membuat tikar. Ya. Kemudian ada tarian Pandeng Cepa yang membuat bagaimana keunikan masyarakat kita itu untuk menerima tamu dengan membuat gerakan itu menyerupai pemberian sirih pinang terhadap tamu yang datang atau tamu kehormatan. Biasanya tarian ini saya tampilkan pada saat menerima tamu. Kemudian ada tarian
berburu juga itu tarian yang pernah mendapatkan apresiasi di tingkat provinsi. Saya menceritakan tentang berburu atau bang dalam budaya Manggarai, bagaimana sampai saat ini orang masih menjaga tradisi berburu, apakah itu berburu babi hutan, berburu tikus, berburu berbagai macam binatang lah ya, kemudian babi landa, pokoknya yang masih rusa ya, yang masih menjadi tren ya di daerah-daerah kita di pedalaman ya, bekerjasama untuk berburu ya. Berburu itu biasanya dilakukan pada saat senggang atau berlibur, dan bukan hanya sekedar hobi, tapi itu juga menjadi hiburan semata. Kemudian saya angkat itu dalam sebuah jenis tari. Kalau berbicara tentang apresiasi, saya ya lebih senang sih kalau maksud ini sebuah karya saya dihargai untuk apa saja. Kemudian saya juga lebih senang bahwa banyak orang, misalnya masyarakat Manggarai Timur atau di tingkat provinsi misalnya, sangat tertarik dengan karya. Contohnya di belakang saya, kemudian ada beberapa penghargaan dari provinsi. Secara pribadi juga tahun lalu itu 2019 saya mendapat penghargaan sebagai salah satu seniman muda berbakat di tingkat kabupaten ya, dan beberapa jenis tarian saya juga pernah mendapat apresiasi menjuarai tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Misalnya ada beberapa event seperti Jambore Pariwisata ya, kemudian juga untuk lomba-lomba event tingkat daerah sini sering sudah mendapat penghargaan. Jadi saya patut bersyukur, maksudnya dengan adanya penilaian-penilaian seperti itu, berarti saya bisa menyimpulkan bahwa ya ternyata karya saya itu maksudnya diminati dan disukai oleh masyarakat. Mengenai pesan saya kepada pihak pemerintah ya, untuk lebih memberikan perhatian kepada seniman-seniman daerah yang mungkin sudah dilupakan dengan berbagai cara seperti yang saya sudah jelaskan. Misalnya karya seni ya, hasil karya mereka itu tetap ya ditampilkan di berbagai event seperti misalnya karya lagu-lagu ciptaan terus dinyanyikan untuk memperkenalkan para seniman daerah kepada kaum muda. Itu pesan saya. Pemerintah juga tidak hanya memberikan perhatian ya dengan memberikan apresiasi pada event-event tertentu, melainkan juga terus memberikan bantuan untuk mengembangkan karya seni para seniman daerah. Karena kita tahu, kita melihat bahwa saat ini ada banyak seniman-seniman daerah yang belum berusaha untuk membuka sana-sana secara mandiri. Mudah-mudahan pemerintah memberikan perhatian melalui cara-cara seperti itu sesuai dengan ya bagi kami dulu ada standar pelayanan minimal yang berkaitan dengan bidang kesenian. Kemudian yang berikut untuk kaum muda adalah tidak melupakan budaya-budaya tradisional seperti yang saya sudah sampaikan. Kaum muda itu diajak, kaum muda diajak untuk memperkenalkan budaya tradisional dengan mengkomposisikan karya seni itu dengan cara mengangkat budaya-budaya tradisional daerah menjadi konsumsi publik atau yang publik yang luar biasa lah, khususnya di seni panggung. Itu saja. Terima kasih.